bagi saya ini sangat penting sekali karena saya sering melihat itu kajian-kajian itu banyak yang mempertuhankan atau mempertuhankanlah apa yang disampaikan oleh ulama itu atau pendakwah itu selalu diikuti. Padahal kan juga kadang ada pleset tentang lidahnya atau gimana, tapi saya sering melihat itu bagaimana kita menyikapinya gitu. Maka pada kesempatan hari ini mari kita bedah tema ini melalui Ustaz Agung, dan alhamdulillah sudah hadir. Jazakallahu khairan katsiran kembali saya ucapkan telah menyisihkan waktu bagi kita semua, dan tak perlu panjang lebar. Tafadhol Ustaz untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina rahimakumullah. Ya majelis taklim Masjid Al-Falah Singgil di Seoul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga rekan-rekan yang menyimak di online baik via Instagram ataupun via Facebook. Semoga Allah muliakan kita semua. Amin insyaallah. Ya, pada pagi ini kita akan membahas bab di syarah kitab tauhid ya. Tentang bab man ata'al ulama wal umara fi tahrim ma ahlallah wa tahlil ma haramallah faqad ittakhazuhum arbaba min dunillah. Jadi bab yang barang siapa mentaati ulama dan umara dalam rangka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan dalam rangka menghalalkan apa yang Allah haramkan ya, maka dia telah menjadikan ya, mereka faqad ittakhazuhum arbaba min dunillah, menjadikan mereka itu ulama umara itu sebagai Tuhan, sebagai ilah, sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bab sangat penting bagi kita semua, bagaimana kita aware, bagaimana kita berhati-hati ya terhadap sikap kita terhadap ulama atau umara dalam hal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mungkin bisa dibaca yang di bab buku ini, kitab Muhammad Ibnu Wahab ya. Iya, bab 37. 36 ya? 38 di situ ya? Oh iya. Sudah disiapkan Kang Agung? Mana? Sudah dibaca. Sudah siap beliau. Sudah siap langsung. Iya, sudah siap, jadi sebenarnya lempar lagi. dipancing dulu bab berapa? Plus 38. Monggo silakan Kang Agung. Ya, kalau Yang di buku. hadisnya. Iya. Yang hadis pertama. Ibnu Abbas berkata, yusiku an tanzila alaikum hijaratum minas samai yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqulun qala Abu Bakri wa Umar. Aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aku menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tapi kalian malah mengatakan kata Abu Bakar dan Umar.
Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, aku merasa heran dengan orang-orang yang tahu tentang isnad hadis dan kesahihannya, tapi mereka menjadikan pendapat Sufyan Ats-Tsauri sebagai acuannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih. Surat An-Nur ayat 63. Ya. Jazakallahu khair pada Kang Agung atas pembacaan hadisnya. Jadi case ini di hadis ini dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, maksudnya adalah ketika beliau bertemu dengan seseorang, itu ya, tidak disebutkan di sini siapa namanya, terkait dengan hukum haji, ya, haji yang mana yang patut diambil, ya, apakah tamattu, apakah ifrad, apakah qiran gitu ya. Nah, menurut Ibnu Abbas, beliau mengacu pada hadis ya bahwa Rasulullah lebih mengutamakan tamattu, ya, tamattu itu dan menurut dia jadi wajib. Tapi kata si orang tersebut, oh enggak, bukan tamattu, tapi kalau kata Abu Bakar dan Umar gitu ya, ifrad gitu ya. Nah, muncullah kalimat Ibnu Abbas seperti ini gitu ya. Jadi ketika Ibnu Abbas menyampaikan dalil ya yang sahih ya, yang rajih, maka kata dia, kata Umar beda, ifrad gitu ya. Nah, maka di sini kata Ibnu Abbas yushiku, ya, maksudnya hampir aja, maksudnya nyaris gitu, yushik gitu, almost. Ya, antanzila alaikum, ya, turun pada kamu semua, alaikum, hijar, jamak dari hajar. Hajar itu apa? Batu. Hijar. Minas sama, dari langit. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi saya berkata qala Rasulullah, kata Rasul seperti ini. Tapi mereka berkata ya taqulun qala Abu Bakar wa Umar, tapi mereka berkata Abu Bakar Umar. Hatta Abu Bakar Umar ya, mereka adalah manusia biasa yang enggak mendapatkan wahyu yang bukan nabi. Jadi tidak pada tempatnya ketika ucapan Nabi kalau Rasulullah disandingkan dengan ucapan manusia biasa, siapapun dia, sebesar apapun kehebatan keimamannya atau sahabat, sebesar apapun nama seorang sahabat, tidak bisa disandingkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini, jadi ini bukan perkara kita nggak sedang membahas mana yang lebih utama, haji tamattu atau ifrad, enggak, tapi di sini adalah membahas bagaimana sikap seorang muslim ya ketika diberikan atau dihadapkan pada sebuah dalil yang di sini sanadnya kuat, ya, sahih dan jelas, tidak ada perdebatan di situ yang mutawatir, termasuk dalam hadis ini, gitu ya. Jadi kasusnya kan kalau tamattu kan kalau teman-teman ada udah haji di sini? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ya. Haji Ilham misalkan. Amin. Amin insyaallah. Jadi haji tamattu apa? Umrah dulu, haji dulu. Umrah dulu itu haji tamattu. Ya, itu Rasul melakukan haji tamattu. Dan memang sepemahamannya juga lebih kuat haji tamattu yang dilakukan oleh Rasul. Tapi boleh juga kalau kita memilih haji ifrad atau haji qiran. Kalau haji ifrad, haji aja, ya. Haji aja artinya haji doang tok gitu ya. Enggak itu ya. Enggak pakai umroh gitu ya. Khususnya dulu anak waktu di Riyadh ya. Dari Riyadh 5 hari sebelum wukuf itu berangkat. Set gitu ya. Berangkat, jadi fokus haji doang. Jadi enggak kena dam kalau haji ifrad. Kalau haji tamattu, umroh dulu, tahallul, pakai lepas ihram ya. Nanti dia akan ihram lagi. Itu kena dam. Nah, ini perkaranya kita bukan sedang membahas mana tamattu mana ifrad, tapi perkaranya bagaimana sikap seorang muslim terhadap dalil dari Rasulullah SAW yang sahih gitu. Nah, di sini kita akan membahas ya, berdiskusi tentang bagaimana sikap kita terhadap taat ya. At-ta'ah
at-ta'ah itu dibagi menjadi 2. Jadi taat yang disyariatkan, ada perintahnya, ya, taat. Yang disyariatkan itu dibagi lagi. Pertama, jadi taat yang mutlak. Nah, yang kedua ada syaratnya, syarat dan ketentuan, S dan K. Yang mutlak itu seperti Ana baca tadi di awal dari surat An-Nisa ayat 59, ya. Ya alladzina amanu, ya, atiullah wa atiur rasul. Jadi atiullah wa atiur rasul. Jadi jelas sebelum kata Allah ada ada kata taat. Dan sebelum ada kata rasul di situ ada kata taat juga. Maka di sini masuknya ke taat yang mutlak. Allah dan Rasul mutlak. Jadi antum bisa buka An-Nisa ayat 59. Ya. Allah dan Rasulnya. Jelas Allah Rabb kita, pencipta kita, ya, yang menurunkan firman-Nya, dan Rasul yang menerima wahyu, yang menyampaikan wahyu, dan juga hadis-hadisnya, ucapannya yang kita jadikan rujukan dalam agama ini. Jadi dia mutlak. Makanya di sini tadi Ibnu Abbas jelas, ya, nggak bisa disandingkan ucapan manusia biasa dengan ucapan Rasul. Berikutnya yang kena syarat dan ketentuan. Ketika ati Allah wa ati Rasul mutlak, ya, nggak ada istilahnya jelas, ya, wajib, ya. Tapi kalau ketika wa ulil amri minkum, maka ada syarat ketentuannya, yaitu ulil amri. Menurut para ulama, ulil amri ini terdiri dari ulama dan umaro. Jadi kalau Rasul sebagai manusia yang maksum, yang dijaga Allah dari maksiat, dari kesalahan. Tapi kalau ulama dan umaro enggak, manusia biasa. Sehebat apapun ulama itu, pendiri mazhab apapun, gitu, ya, maka dia enggak terbebas dari maksum. Jadi syarat ketentuannya apa? Selama tidak, ya, selama tidak menyelisihi, ya, ya, si syariat, ya. Jadi syarat ketentuannya ini: selama tidak menyelisihi, selama tidak bermaksiat, selama tidak melanggar, ya, hukum Allah dan Rasulnya, itu jelas. Nah, oke. Kalau jelas nih, kalau Allah dan Rasul jelas, ya. Tapi sekarang permasalahan di bab ini adalah concern utamanya ada di sini, ulama dan umara. Ini pokok pembahasan kita pagi ini. Nah, di sini banyak terjadi case-case, kasus-kasus di mana ada jamaah-jamaah dari sebagian umat Islam, itu, ya, itu lebih mengedepankan apa kata ulamanya, ya. Bahkan sampai ada jamaah yang nggak perlu disebutkan, antum tahu, ya. Bahkan kalau misalkan kita ke masjidnya, kita pulang, bekas injakan kita dicuci, gitu, ya, dipel, kayak gitu. Masih ada, gitu, ya, masih ada sampai sekarang. Jadi selain kelompok dia adalah najis, gitu, ya. Dan apakah apa kata imam dia, gitu, ya. Luar biasa sesatnya. Semoga Allah beri tunjuk, ya. Nah, itu sampai sekarang, gitu. Ini problem umat kita. Kan mana ada Rasul yang bukan itu
jamaah harus dicuci, nggak ada itu. Kan karangan kebid'ahan mereka. Itu di luar Ahlussunnah yang jelas. Apalagi ada yang namanya Syiah gitu ya. Itu dia apa kata imam, bukan apa kata Allah dan Rasulnya. Bahkan dari imam 12 ya. Itu jadi pokok akidah mereka. Ya, bahkan melebihi Allah dan Rasulnya itu imam 12. Ya, luar biasa. Luar biasa sesatnya. Iya. Nah, begitu. Jadi ketika ulama dan umaronya itu, jadi kalau ulama kan orang alim ya, orang yang menjadi panutan dalam beragama. Nah itu jadi melebihi, atau jangan melebihi, disamakan aja dengan Allah Rasulnya aja itu nggak boleh gitu. Apalagi melebihi, itu masuknya syirik akbar. Auzubillah min dzalik ya. Syirik akbar artinya apa? Keluar dari Islam gitu. Innalillah. Itu bukan kata saya ya, kata ulama. Termasuk penulis kitab ini Syekh At-Tamimi, Muhammad Ibnu Wahab. Nah, itu ulama ya. Jadi misalkan kayak tadi, nggak ada tuh kita kelompok lain kalau di luar kelompoknya sesat atau kafir atau najis, itu nggak. Itu kata imam dia begitu, ikutin. Berarti itu udah menyelesihi apa yang Rasulullah ajarkan, itu jelas. Nah, berikutnya Umaro adalah pemimpin yang mengurus segala urusan sehari-hari negara, kemasyarakatan. Ya. Nah ini bagaimana nih? Dia kan nggak pakai Al-Quran dan As-Sunnah nih, gitu ya. Kan nggak ada tuh visa, paspor, ya, nggak ada di Quran. Ada nggak visa, paspor? Nggak ada. Terus KTP, aturan lalu lintas, bikin yayasan, bikin perusahaan, bikin masjid kan dari yayasan juga ya, atau dari polisi gitu ya. Nggak ada tuh di Al-Quran dan Sunnah kan. Itu bagaimana tuh ceritanya ya. Nah, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu boleh. Jadi maksudnya adalah al-masalih al-mursalah ya, jadi jadi Imam Malik membagikan 3 ya kemaslahatan ini. Pertama, al-masalih al-mu'tabarah. Jadi kemaslahatan yang udah diatur dalam syariat Islam. Sudah ada tertera perintahnya. Misalkan kita berjamaah, ada maslahatnya enggak? Ada. Ya, persatuan, ya. Terus kedisiplinan, ya. Imam ruku, makmum ruku semua. Ya, jangan ada imam ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri, nggak semua kompak. Persatuan, satu persatuan. Terus juga termasuk aturan nikah ada walinya, ya. Ada nggak di sini yang nikah nggak ada walinya? Nah, bahaya tuh ya. Nikah mandiri itu. Nah, saya kalau nikah mut'ah boleh, ya. Bahaya tuh. Ya, nggak ada wali, cukup sama calon perempuan, ya, tanda tangan selesai. Nah, itu kayak begitu. Itu yang menyelisihi. Nah, itu jelas. Kenapa ada wali nikah? Karena ada pertanggungjawabannya. Ya, kalau lakinya macam-macam, bagaimana itu kan perlu ada wali, perlu ada yang bertanggung jawab dalam pernikahan itu. Ya, ada masalahnya nggak? Ada, jelas pertanggungjawaban. Jadi seluruh syariat yang diperintahkan oleh kita semua ada masalahnya. Itu al-masalih al-mu'tabarah. Nah, kedua al-masalih al-mulghah. Nah, itu adalah kemaslahatan ada, tapi nggak diakui oleh syariat, nggak dihitung. Contohnya, khamar, ada maslahatnya nggak? Ada. Nah, bikin anak badan, bikin santuy. Ya. Ada, tapi tar dulu. Judi ada maslahatnya nggak? Ada. Dapat cuan. Bisa naik haji ya dengan dari judi. Ada. Tapi buka dulu surat Al-Baqarah 219. Ya.
Mungkin Kang Jepri lagi buka Quran tuh pas banget. Ya. Oh, Langsung. Jadi anak bilang Al-Baqarah 209 langsung dibuka, Masya Allah. Monggo dibaca. Ayat berapa? 219. 209. Iya. Monggo dibaca. Jadi benar, khamar dan judi itu ada faedahnya. Tapi baca dulu ayat 219. Ada tapinya. Iya. Bukan dia. Aku. Cep. Maisir. Masya Allah. Jazakallah khair. Iya. Ayat artinya sekalian. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang dibutuhkan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Ya, jazakallah. Jadi situ kul fihima kabirun, ya. Kul fihima ismun kabirun, ya, wa manafi'ul linnas. Jadi ismnya, jadi ism ya, pakai sa. Itu keburukannya lebih banyak, lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kalau persentasin oke, mungkin faedahnya 10% atau 5%. Ya, tapi mudorotnya 95%. Ya, jadi banyak mudorotnya, maka di situ dilarang jelas dalam Quran. Jadi ketika udah dilarang, ya kalau itu udah dibilang ismnya lebih besar daripada manfaatnya, terus ada ulama atau umaro yang membolehkan khamar atau membolehkan judi, apapun bentuknya, apapun namanya, apapun bungkusannya, maka itu sudah menyelisihi hukum Allah, sudah menyelisihi syariat. Itu kalau kita dukung, kita yakin, maka masuk pada bab ini yang menuhankan ulama atau umaro. Nah, kaidahnya adalah ya, la ta'ata ya, li makhluqin, ya, fi maksiyah fi'il lihat ya. Jadi la ta'ata ya, tidak ada ketaatan ya pada makhluk manapun ya yang bukan nabi ya, ghairun nabi, dalam untuk bermaksiat yaitu kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Jadi mau ulama manapun, mau umaro manapun ya, kalau sudah menyisi, kalau sudah menyuruh fi maksiatil khaliq, fi maksiatillah, maka itu sudah ya terlarang. Ya di situ makanya dalam Al-Baqarah 209 tadi ya, syarat tadi kalau udah misalkan ada sesuatu yang jelas ya, nasnya ya, tidak ada pertentangan, tidak ada perdebatan, dan ada arahan ke sana, misalkan ayo makan bipang ambawang misalkan gitu ya, babi panggang gitu ya. Wah, pemimpin aneh itu, asik dia nyuruh kita makan babi panggang, makan gitu ya. Nah, itu menyelisihi syariat. Contoh ya. Itu yang enggak boleh, itu jelas. Karena jelas di sini ya, khinzir,
khamar, maisir itu terlarang dalam Al-Quran. Jadi ijma ulama itu semua haram. Ada yang menyerukan hal itu, maka itu masuknya ke syirik akbar. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya ke hadis selanjutnya di halaman 133 ya. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Attakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Surat Al-Taubah ayat 31. Tutur Adi kemudian, maka aku berkata kepada beliau, sungguh kami tidaklah menyembah mereka. Beliau bertanya, Alaysa yuharrimuna ma ahalallahu fatuharrimuna wa yuhilluna ma haramallahu fatuhilluna. Faqul bala qala fatilka ibadatuhum. Bukankah mereka itu mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah, lalu kalian pun mengharamkannya, dan bukankah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, lalu kalian pun menghalalkannya? Aku menjawab, ya. Maka beliau bersabda, itulah bentuk ibadah penyembahan kepada mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dengan menyatakan hasan. Ya, besok ya. Jadi ini kan ato'ah pertama yang disyariatkan, jelas ya. Yang ada yang mutlak dan ulil amri ya, itu disyariatkan sesuai An-Nisa 59. Yang kedua, taat yang haram diharamkan. Kenapa sampai haram itu ya? Ya ini sesuai tadi At-Taubah 31 ya. Ini dibagi dua. Ada yang sampai jatuh ke syirik ya. Ada yang jatuh enggak sampai syirik. Nah, yang jatuh syirik ini yang disebut At-Taubah 31 ya. Di situ Adi bin Hatim mendengar Rasul membaca At-Taubah 31 ya. Ketika ittakhadhu ya, menjadikan ahbarahum ya. Ahbar itu ulama mereka, orang alim, ulama ya. Waruhbanahum ya, dari jamak dari rohib ya, rohib. Terus ada yang bertanya pada Rasul, kan kita nggak menyembah, dalam arti kita nggak ruku, kita nggak sujudin ya, kita nggak dalam arti bentuk beribadah seperti sholat gitu. Tapi kata Rasul di sini, peribadatan itu enggak serta merta terkait ruku sama sujud aja. Tapi ketika si ahbar sama ruhban tadi menghalalkan apa yang Allah haramkan ya, dan juga mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka itu adalah bentuk dari peribadatan ya. Itulah bentuk ibadahnya ya. Jadi fatilka ibadatuhum, itu fatilka, itulah ibadatuhum, itulah bentuk ibadahnya. Jadi nggak serta-merta soal kita ruku, kita sujud, kita mengibadahi ahbar dan ruhban tadi. Nah, kalau udah jelas Allah melarang misalkan babi, melarang khamar, melarang judi, ya, yang ijma ulama Ahlussunnah semua melarang, terus ada yang menghalalkan tadi, maka ini dan yakin terhadap dan mendukung, bahkan mengendorse, bahkan meng-reshare ya seruan tadi gitu ya, maka jatuhnya syirik akbar ya, jatuhnya syirik. Jadi disertai keyakinan. Dia yakin
dia mendukung, ya, bahkan mensosialisasikan seruan ulama atau umara tadi, yang apa yang telah Allah halalkan jadi haram, atau apa yang Allah haramkan jadi dihalalkan, itu syirik. Nah, kalau nggak sampai syirik bagaimana? Itu kalau nggak disertai dengan keyakinan, jatuhnya dosa. Misalkan seorang misalkan seorang pemangku regulasi, ya, pemangku aturan, pembuat aturan, ya, pemangku aturan, pada akhirnya dia harus membuat aturan yang enggak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya, misalkan pencuri dipotong tangan, berzina dicambuk. Tapi karena kondisi Indonesia ini misalkan plural gitu ya, beragam, ada berbagai agama, 5 agama gitu ya, terus banyak suku ya, segala macam, terus nggak bisa nih, belum memungkinkan nih kalau kita mengikuti apa yang atau melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dalam nas-nas yang ada. Jadi kalau langsung dijebret aturan potong tangan, rajam, cambuk gitu ya, yang ada konflik, yang ada perseteruan, maka ya udah, dia nggak bisa apa-apa. Pada akhirnya sekarang melaksanakan apa yang perintahnya, tapi dia yakin kalau peraturan apa yang ada ini nggak sesuai, tapi jatuhnya hanya dosa, gitu ya. Nggak sampai jatuhnya ke syirik, karena dia yakin aturan ini lebih buruk dari aturan Allah dan Rasulnya. Nah, minimal itu, jadi nggak sampai meyakini. Atau jadi kondisi di mana seseorang itu melaksanakan apa yang nggak sesuai perintah Allah, dia yakin ini salah, ini lebih rendah, maka dia jatuhnya dosa, tapi nggak sampai syirik. Tetap ini masalah amalan hati ya. Tetap aturan Allah itu lebih tinggi dari aturan manapun. Apa kata Rasul lebih tinggi dari perkataan manusia manapun. Itu jadi prinsip, jadi patokan, jadi sandaran seorang muslim. Tapi kalau dia meyakini, ya tadi yang jatuhnya yang pertama kali yang syirik itu, ada aturan yang bahkan dia bilang setara. Ini aturan buatan dari Belanda nih, KUHP, setara ini sama Al-Quran dan As-Sunnah gitu kan. Wah, itu setara aja nggak boleh. Apalagi dia merasa aturan ini, KUHP ini lebih baik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu jatuhnya syirik akbar, 100%, 24 karat. Kalau merasa this is the best law ever, ini adalah aturan terbaik, ya, lebih adil. Ya, lebih adil, lebih, wah ini dahsyat ya. Seorang muslim ini muslim ya jatuhnya ya. Kalau udah kafir ya, udah kafir gitu. Ini seorang muslim meyakini ada aturan yang sama atau lebih baik dari aturan Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana masalah undang-undang ya dalam negara? Kan katanya tidak ada hukum kecuali hukum Allah ya, hukmu illa lillah. Nah, sekarang jadi kita bagi-bagi lagi yang namanya ranah undang-undang gitu ya, itu terbagi-bagi lagi ya. Aturan A ya, undang-undang ini kayak tadi saya bilang enggak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, yang harusnya dihukum pancung atau dipotong tangan atau dirajam, kok enggak gitu ya. Maka kita bagi lagi. Ranah hukum positif. Ya. Hukum positif itu hukum manusia yang kita sebut undang-undang, Pancasila, undang-undang dasar gitu ya. Buatan manusia itu hukum positif. Maka kita bagi 3. Pertama, bisa jadi kafir.
kalau merasa hukum tadi itu sama atau lebih baik dari hukum Allah. Jatuhnya maaf ya. Tadi dari sini. Yang haram. Makanya ketika ada tes wawasan kebangsaan yang mempertentangkan dengan Pancasila dan Islam, itu udah salah pertanyaannya. Masa seorang muslim disuruh milih mau Pancasila atau mau Al-Quran? Itu udah salah pertanyaannya. Masa kita seorang muslim dipaksa milih Pancasila? Kan nggak mungkin. Masa kita mau jadi kafir gara-gara ya Pancasila? Itu kan nggak mungkin. Pertanyaannya udah salah. Iya. Nggak, bukan untuk dipertentangkan. Pancasila undang-undang itu ada aturan sesama bernegara, aturan negara, aturan untuk menyatukan antar suku, antar agama, untuk dalam berbangsa bernegara, bukan wilayah keyakinan. Jadi sesuatu yang dua hal yang nggak apple to nangka gitu ya, nggak apple to apple. Makanya itu udah dahsyat banget tuh kalau ada itu apalagi kejadian ya tes kayak gitu. Kedua itu berdosa. Itu tadi dosa kayak seperti ini tidak sampai syirik. Artinya tetap aturan Allah Rasulullah lebih tinggi dari aturan apapun, tapi dia nggak berkuasa untuk melakukan perbuatan atau pada akhirnya menjalankannya, gitu ya. Misalkan kita misalkan jadi ada di antara ini yang jadi dewan di Korea Selatan, gitu ya. Kan hukumnya hukum Korea Selatan, ya nggak? Masa hukum Al-Quran dan Sunnah nggak mungkin. Karena nggak sanggup dan nggak memungkinkan menjalankan hukum Allah dan Rasulnya, tapi tetap dia nggak yakin aturan Allah yang the best, yang tertinggi, gitu ya. Atau manusia nggak ada yang bisa menyamakan atau menandingi atau mengalahi. Jatuhnya dosa. Ya. Nah, tapi kalau ada bisa jadi berpahala hukum positif ini, kok bisa mampu menerapkan ya. Kalau misalkan nanti Kang Agus pulang ke Indonesia jadi anggota dewan, Masya Allah. Kang Ilham jadi bupati, Partai Umat, partai yang baru, partai ya. Umat. Hukumnya aku ganti Islam. Jadi Kang Agus sama Kang Ilham nih berkolaborasi. Kang Agus bikin regulasi, yang mungkin nggak 100% Al-Quran Sunnah enggak, tapi mendekati, mengurangi mafsadat, mengurangi mudarat, mengurangi apa yang parah sedikit demi sedikit. Misalkan hukum harusnya potong tangan, emang nggak bisa deh, tapi ini diberatin jadi setahun di penjara, didenda sampai jadi miskin gitu ya, gara-gara korupsi bansos sekian triliun misalkan, ya. Jadi luar biasa ada jeraknya. Kan harusnya dipotong tangan, itu nggak bisa. Jadi kan mengurangi mudarat. Karena mengurangi mudarat tadi, mengurangi mafsadat tadi, gitu ya, maka dia insya Allah dapat berpahala. Karena usahanya tadi, karena ingin usaha menegakkan hukum Allah di tengah mayoritas umat Islam lagi. Ya. Jadi buat anggota dewan ya, atau perancang aturan hukum, KUHP segala macam, kalau dia mengurangi mudarat ya, mendekati ke hukum Allah dan Rasulnya, maka insya Allah berpahala. Meskipun tidak 100%, tapi Allah kan menghitung ikhtiarnya. Ya, jadi hukum positif ini bisa 3. Nah, tinggal bagaimana keyakinannya, apa ikhtiarnya, ke arah mana dia berikhtiar. Ya, berikutnya ya di sini golongan udah penuh ya. Oke, cepat aja. Jadi ada 4 tipe ya yang mereka meninggalkan nas ya, meninggalkan nas. Yaitu 4 tipe. Pertama tipe ahlul kalam. Ahlul kalam itu ahlul filsafat ya, filsafat. Filsafat itu ya, jadi
intinya yang Akaliun. ya, jadi mengedepankan akal daripada nas, daripada dalil itu. Takdimul akli ya ila nakli. Jadi mengedepankan akal. Itu biasanya alul kalam gitu, al filsafat. Jadi harus ada yang seorang muslim nih. Apa? Qala Aristoteles, qala Plato ya. Itu digerbanin ya, ada aja. Karena kebanyakan filsafat buku-buku dari Yunani kuno itu ya, gitu. Bukan apa kata Rasul jadinya dalam setiap dia hidup. Nah itu dia meninggalkan nas pada akhirnya. Bahaya, gitu ya. Jatuhnya tadi arbabam min dunillah. Nah yang kedua, gitu ya. Selain orang yang ahlul kalam, dia orang yang taklid buta ya terhadap mazhab. Taklid buta dalam arti yang maksud tadi yang Ibnu Abbas tadi ya. Jadi kata mazhab ini itu lebih tinggi daripada apa kata Rasul. Nah, itu bahaya. Dia meninggalkan nas pada akhirnya ya. Padahal semua imam mazhab ya, dari Imam Malik yang khususnya yang 4 sekarang ini ya, yang kalau Imam Malik itu ya, mazhab Maliki itu mostly kebanyakan di daerah Maghribi atau Afrika Utara. Kalau antum tahu ada Aljazair, Libya, Maroko ya. Itu kebanyakan mazhab Maliki. Ini kalau sholat nggak sedekap gitu ya. Jadi belum tentu Syiah juga. Ya Syiah juga sama begitu tapi beda ya. Kalau mazhab Maliki kan maksudnya Ahlussunnah. Bukan Ahlusyiah. Nah, itu mazhab Maliki. Beliau sendiri berikutnya mazhab Syafi'i. Yang mostly dilakukan di ada daerah Mesir, terus Suriah, Indonesia, Malaysia. Ya, mazhab Syafi'i. Berikutnya mazhab Hambali yang kebanyakan dipakai oleh Arab Saudi. Termasuk penulis buku ini ya, Muhammad Ibnu Wahab Syiah-Tamimi, dia adalah mazhab fikihnya Hambali, akidah salaf. Nah, berikutnya mazhab Hanafi. Sebagian besar diikuti di Eropa, Turki ya. Sisa-sisa Ottoman ya, Khilafah Ottoman, India, Bangladesh, Pakistan. Hanafi. Termasuk sepaham mana Korea Hanafi ya mungkin, atau sebagian Hanafi karena cuman untuk bagian waktu Id itu mengacu pada Malaysia kan Syafi'i ya, walau mana belum confirm dari KMFC, tapi yang jelas mungkin Hanafi mungkin Syafi'i ya. Jadi kebanyakan negara Eropa itu yang mayoritas non muslim itu pakai Hanafi gitu. Ya jadi concernnya itu orang-orang yang fanatik ya, atau fanatik buta terhadap mazhab. Artinya kalau fanatik ini udah pakai kacamata kuda. Bahkan kalau udah mazhab A, udah ini aja paling benar, yang lain salah. Nggak benar ini, kayak gitu ya. Ada dia mazhab Syafi'i gitu ya. Wah, ada Hanafi, ada ini sesat gitu ya. Udah sampai lebay gitu ya, lebay banget. Itu udah berlebihan. Terus pernah juga mungkin pernah ini nggak barengan sering jamaah sama mazhab Hanafi ya, dan teman-teman Asia Selatan ya. Itu mereka kan biasanya kalau sholat jamaah tuh terutama 5 waktu ya, kecuali maghrib itu mesti di tengah waktunya atau agak mepet itu bahkan. Dan buat anak kan biasanya kan kita sholat 4 waktu ya, karena hamba Maliki, Syafi'i sama Hambali 3 mazhab itu awal di awal waktu. Tapi kalau Hanafi enggak, di tengah bahkan agak mepet. Jadi anak ketika satu lab sama mazhab itu ya Hanafi nggak biasa gitu ya. Bahkan meski udah 1 tahun
lebih ya sama mereka, cuman masih belum biasa aja gitu. Karena lebih nyaman gitu, waktu ya, lebih enak, lebih nyaman ya, mungkin karena kebiasaan juga. Misalkan zuhur kan 12:30 ya, mereka always jam 2 atau 2:30. Asar 4:30 ya, tapi dia selalu jam 6 gitu ya. Pas isanya maghribnya jam 8 ya. Ya gitu, itu salah satu contoh. Tapi ya anak nggak mengabarkan enggak, cuman emang nggak biasa aja gitu ya. Biasa aja lah perbedaan mazhab gitu ya. Ya sudah, itu sebuah bukan sesuatu yang untuk kita pertentangan atau kita bikin ribut gitu ya. Ya sudah, tasamu aja ya, menghormati. Nah terus kalau kita sampai menganggap itu sesat, itu salah lebay jadinya. Karena semua pemimpin mazhab itu state ya. Intinya kalau pendapat mereka ada yang keliru dibanding apa yang dalil as-sunnah itu ya, Al-Quran hadis itu ya, nggak sesuai, maka pilihlah Al-Quran sunnah itu ya. Itu yang didahulukan daripada pendapat mereka. Kan sama mereka punya pengetahuan sampai 100 ya. Misalkan. Tapi ternyata ada sesuatu knowledge yang mereka nggak tahu, mereka nggak tahu 105 atau 110. Ya, ini salah contoh ya, kita angkatan contohnya. Makanya mereka state, oke, kalau ada menemukan pendapat mereka yang keliru, maka jangan pakai pendapat mereka. Gitu. Artinya bermazhab itu boleh, selama jangan fanatik buta, gitu ya. Sah-sah aja. Apalagi ini penulis buku ini semua bermazhab juga. Kalau ini Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas ya, terus Syekh Ibnu Taimiyah, Muhammad Ibnu Wahab, itu semua akidah salaf, fikihnya kembali. Iya. Ada juga yang akidahnya salaf, fikihnya mazhab Hanafi ada. Gitu ya. Kalem aja, mereka nggak ribut gitu ya. Nah biasanya yang ribut yang receh gitu ya, misalkan. Kayak gitu. Jadi itu contoh yang mendahulukan fanatik buta terhadap mazhab ya. Nah berikutnya fanatik atau taklid buta terhadap imam atau thariqah ya. Kata Imam Aneh, haji bisa dari kamar tidur gitu ya. Zikir 1 juta kali gitu ya. Bisa ngayalnya. Nggak perlu ngantri haji 2021 ya, zikir aja berapa juta kali ya, itu haji gitu ya. Itu yang contoh yang salah. Itu jadi arbaba min dunillah. Emang pernah Rasul ngajarin haji lewat zikir? Kan nggak pernah ya. Rasulullah haji, umroh, ya fisik, bahkan Rasulullah perang, nggak pernah ngajarin semua lewat mimpi ya. Itu contoh ya. Atau ada juga ajaran gila itu adalah bagian level dari wali gitu ya. Ma'rifat Lebih Kayak gila, gitu. lebih wali. Ada juga ya, kalau ada gila wali ya, maka Rasulullah kan memuliakan orang gila ya, gitu ya. Bisa haji ya, gitu ya, di segala macam. Padahal Imam Syafi'i nggak sah tuh kalau orang gila haji atau melakukan sesuatu, karena ya gila gitu. Taklifnya terangkat ketika orang itu gila. Nah, ada wali dari Hong Kong kali ya. Berikutnya ada lagi apa ya tadi mau bilang jadi lupa. Hong Kong. Semangat banget dong. Mau ke Hong Kong ya. Tadi kalau ada ya gitu contohnya ya, salah satunya ya. Nanti kalau keingat anak bilang deh, udah kelupaan ya. Contohnya tadi, oh ya termasuk ini, kalau udah level tertentu nggak perlu sholat gitu ya. Sudah Iya. tertinggi Mbak Rifat. Iya udah tersingkap ya, udah tersingkap hijabnya ya, kasyafnya gitu ya. Katanya Allah tuh sudah menyatu sama dirinya. Kayak gitu, itu termasuk itu tadi udah taklid. Apa kata thariqahnya? Ya Rasulullah sampai meninggal sholat. Ya. Rasulullah di zamannya maksum loh ya, itu aja tetap sholat. Rasulullah juga yang maksum
berperang sampai berdarah-darah. Nggak ada tuh level tertentu kewajiban syariat itu lepas, enggak. Kalau ada ya lu gue-en jadinya ya, kayak gitu. Kalau ada gitu. Itu contoh. Itu contoh-contoh yang arbaba min dunillah, yang menjadikan rob-rob ya selain Allah ya. Jadi pertama apa tadi? Yang ahlul kalam atau ahlul filsafat ya, yang mengedepankan apa kata ahlul filsuf dibanding Allah dan Rasulnya. Terus fanatik buta mazhab, terus taklid buta imam atau thariqahnya. Yang keempat adalah ahlul sekuler ya. Jadi orang yang berpolitik ya, yang mensekulerkan atau memisahkan agama dan negara gitu. Nah, artinya gini, dia bagaimana memisahkan umat Islam dari Al-Quran, memisahkan umat Islam dari masjid. Urusan Islam cuma urusan di masjid tok doang. Urusan Islam cuma urusan tohara sama wudu. Nah, giliran di parlemen nih, oh urusannya nggak boleh pakai Islam di sini. Jadi mereka enak tuh kalau korupsi bansos ya, karena menurut mereka nggak ada aturan Islam di situ. Jadi mereka nggak boleh ada Islam menyentuh parlemen, nggak boleh menyentuh istana-istana negara. Ini nggak, itu yang nggak boleh. Islam itu menyentuh seluruh sendi kehidupan kita. Mau di istana ke, mau di kampung ke, apalagi di masjid, semua ada aturan Islam di situ. Aturan antar suami istri, antar tetangga, antar masyarakat, antar negara ada Islam. Nggak benar kalau ada aturan sekuler ya. Nggak benar. Itu termasuk itu tadi arbaba min dunillah ya. Jadi empat tipe yang meninggalkan Islam jadinya ya, meninggalkan Islam, meninggalkan nasnya, meninggalkan Allah dan Rasulnya karena itu tadi. Baik, itu materi tentang syarah kitab tauhid tentang menuhankan ulama numaro dan juga meninggalkan aturan Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat ya untuk khususnya anak pribadi dan kita semua, menjadi pengingat dan penguat bahwa ini adalah sebuah konsepsi seorang mukmin, bahwa tidak ada aturan ya yang sama atau lebih tinggi dari aturan Allah dan Rasulnya. Ati Allah, ati Rasul. Dan terkait ulil amri, maka harus ada syarat dan ketentuan selama tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, itu berikutnya bisa tanya jawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu kepada Ustaz Haji Gafur yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini tentang larangan mempersoalkan ulama dan umara. Dan selanjutnya silahkan bila ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas tadi atau